匠入間殿。土属性魔法発動。Para warga pun dibuat terkejut karena Takumi mengalahkan babi hutan berkulit baja. Para warga pun menanyakan, kenapa Takumi membawa monster laba-laba. Takumi menjelaskan kalau laba-laba di punggungnya telah berhasil dijinakan. Sedangkan daging babinya akan dimakan bersama-sama sehingga warga desa pesta makan daging. Takumi mendapatkan material dari monster babi yang ia kalahkan tadi. Warga desa pun memberitahu kalau Takumi bisa menjual sisa kulitnya ke kota besar. Yang katanya, kota terdekat dari desa itu adalah kota Bolton. Pagi harinya, Takumi sudah dibungkus jaring laba-laba saat bangun tidur. Semua itu adalah ulahnya Kaede yang merasa kesepian karena Takumi sibuk sendiri. Akhir-akhir ini, Takumi fokus membuat ramuan sehingga tak ada waktu untuk bermain dengan Kaede. Menyadari hal itu, Takumi pun memutuskan beristirahat dan akan bermain dengan Kaede. Mendengar itu membuat Kaede sangat senang karena itu yang dia inginkan. Namun tiba-tiba, Martha pun datang dan melihat banyaknya jaring laba-laba. Singkat cerita, Martha berhasil membuat pakaian dari benang laba-laba. Entah bagaimana caranya, tapi teksturnya terlihat sangat sempurna. Dia pun menyuruh Kaede membuat benang lagi, tapi dengan elastisitas lebih tinggi. Namun siapa sangka, Kaede bisa paham dengan apa yang diomongin oleh Martha. Takumi pun hanya bisa bengong dan tak menyangka Kaede ngerti omongan itu. Dan kali ini, Kaede justru tak punya waktu untuk bermain dengan Takumi. Takumi lalu menemui Bobon dan diberikan zirah yang Bobon buat sendiri. Sebenarnya, Takumi ingin segera pergi ke kota, tapi tak enak pada warga desa. Mereka sudah mau menerima Takumi dan memperlakukan Takumi sangat baik. Tak lama, mereka pun kedatangan Banga yang sudah tahu kalau Takumi ingin ke kota. Banga mengatakan, Takumi harus segera pergi ke kota agar produksinya bisa berkembang. Bahkan, mereka sudah mengatur cara agar Takumi bisa pergi ke kota. Minggu depan, pedagang dari Bolton akan datang ke desa dan Takumi bisa numpang di keretanya. Takumi pun sangat berterima kasih karena hal itu akan sangat membantu. Ketika di luar, Takumi pun bertemu Martha dan menanyakan apa yang Martha bawa. Martha membawa jeroan kelinci bertanduk yang katanya bagian paling lezat. Namun, jeroan itu harus dibuang karena perlu diolah dengan benar untuk menghilangkan parasit. Takumi kemudian menggunakan sihir pemurnian sehingga jeroan itu bisa langsung dimakan. Martha mengatakan, sihir cahaya adalah sihir langka yang hanya dikuasai oleh sedikit orang. Dia pun memperingatkan Takumi agar tak menunjukkan sihir itu pada sembarang orang. Sebelum meninggalkan desa, Takumi ingin membalas kebaikan para warga. Takumi pun lalu membangun tembok benteng agar warga desa bisa lebih aman. Hal ini sebagai balas budi, karena warga desa memperlakukannya dengan baik. Singkat cerita, pedagang dari Bolton pun datang mengantarkan pesanan Banga. Takumi pun sudah bersiap dan sebentar lagi akan meninggalkan desa. Banga lalu mengenalkan Takumi pada si pedagang yang bernama Papek. Takumi pun memberitahu Banga kalau 100 ramuan sudah dikirim ke rumahnya. Papek yang melihatnya pun dibuat kagum saat Takumi mengeluarkan ramuannya. Takumi sengaja membuat banyak agar semua warga bisa kebagian semua. Tak lama, Martha pun memberikan pakaian untuk Takumi yang dibuat oleh warga. Yang dimana, bahan pakaiannya pun terbuat dari benang laba-laba yang dikeluarkan oleh Kaede. Mereka ingin berterima kasih pada Takumi karena Takumi sudah banyak membantu. Hingga akhirnya, Takumi pun pergi meninggalkan desa Bon. Di kereta kuda itu, Takumi berkenalan dengan 3 orang petualang peringkat C. Mereka disewa oleh Papek untuk mengawalnya sepanjang perjalanan. Mereka merasa sangat bosan karena di sekitaran desa sangat damai. Mereka malah berharap ada monster muncul agar bisa beraksi melawannya. Dan tentang ramuan tadi, Papek akan membelinya dari Takumi jika masih ada stok. Salah satu petualang pun diserang oleh Kaede karena mengganggunya saat tertidur. Namun tiba-tiba, muncul beberapa goblin yang menghadang perjalanan mereka. Para petualang pun langsung turun tangan dan mengalahkannya dengan mudah.
3 hari kemudian, mereka pun akhirnya sampai di kota Bolton kerajaan Barkula. Takumi lalu menuju ke Serikat Petualang, ditemani oleh 3 petualang tadi. Di kota besar yang pertama kali ia kunjungi, semuanya terlihat baru bagi Takumi. Awalnya, Takumi berniat mendaftar di Serikat Guild Alkemis. Namun, tak ada Serikat Guild Alkemis dan banyak orang yang mendaftar untuk menggunakan kartu serikat sebagai identitas. Pada akhirnya, Takumi mendaftar jadi petualang dan mendaftarkan KED sebagai peliharaan. 術師ギルドは残念ながら存在しないんです。結局冒険者ギルドに登録することにして。 Takumi lalu datang menemui Papek untuk membicarakan harga penjualan ramuan. Papek menawarkan 10 perak untuk 1 ramuan penyembuhan dan 50 perak untuk ramuan mana. Takumi pun sangat terkejut karena baginya harga itu terbilang sangat mahal. Namun, Papek justru minta maaf karena harga yang ia tawarkan sedikit lebih murah. Selain itu, perusahaan Papek pun akan merekomendasikan rumah sewa untuk Takumi. Takumi pun jadi bertanya-tanya, kenapa Papek sampai repot-repot melakukan ini. Namun dilihat dari tampangnya, Papek sepertinya bukan orang jahat. では、初級ヒールポーションとスタミナポーションが1本。なんか話が上手すぎないか。待ってください。 Pegawai Papek pun lalu mengajak Takumi untuk melihat rumah sewanya. Dan ternyata, rumah itu rumah mewah berukuran besar dengan desain yang megah. Namun, harga sewanya terbilang sangat murah, yaitu 1 emas dan 50 perak per bulan. Ditambah lagi ada sebuah gudang yang mungkin bisa digunakan oleh Takumi. Setelah dipikir-pikir, Takumi pun akhirnya setuju menyewa rumah tersebut. Ketika di perjalanan, Takumi mencium bau aneh yang sangat mengganggu. Takumi diberitahu kalau bau itu berasal dari saluran pembuangan. Dan katanya, para bangsawan menggunakan alat pemurni sihir untuk mengolah limbah dan menschaffen. Beberapa pendeta pun dipekerjakan untuk memurnikannya secara berkala. 町の下水道には魔道具を使わないんですか。金で雇われた神官が定期的に浄化しております。 Singkat cerita, esok hari pun tiba. Di hari itu, Takumi akan membuat toilet dengan bahan-bahan dan juga sihir. Takumi mencampurkan kursa ke dalam tanah liat dan membentuknya memakai sihir api. Takumi hanya perlu mengatur suhu apinya dan mempercepatnya dengan sihir ruang waktu. Yang pada akhirnya, Takumi merasa sangat senang karena berhasil membuat toilet. Namun ketika istirahat, Takumi mendengar suaranya Papek yang berteriak. Takumi pun langsung OTW dan mendapati Papek yang terbungkus jaring laba-laba. Semua itu adalah ulahnya KED, sehingga Takumi langsung minta maaf. おもてなし。本当に申し訳ありませんでした。このトイレは Niatnya ingin ikut ke toilet, Papek malah dibuat bingung melihat toiletnya Takumi. Takumi pun menjelaskan kalau itu adalah toilet yang ia buat sendiri. Toilet itu dipasang alat sihir pemurnian untuk menguraikannya jadi air bersih dan sejumlah kecil bahan anorganik. Papek pun akhirnya jadi tahu kalau Takumi bisa menggunakan sihir cahaya. Karena sudah ketahuan, Takumi pun meminta Papek agar merahasiakannya. Papek pun setuju dan malah meminta Takumi untuk membuat 100 toilet lagi. Takumi bisa saja membuatnya selama Takumi bisa mendapatkan bahannya. Papek pun menyarankan agar Takumi membuat kontrak dengan seorang budak. Karena menurutnya, seorang budak akan cocok jadi pelindung dan juga mengurus rumah. 今の魔法、あまり人前で使わない。との契約をお勧めします。どれ。あなたは光属性魔法の適性が。 Papek pun memberitahu kalau gereja cahaya mengambil orang-orang yang memiliki bakat sihir cahaya. Yang intinya, pihak gereja memanfaatkan mereka untuk mendapat keuntungan. Mereka tidak boleh tahu kalau Takumi adalah orang yang membuat toilet tersebut. Oleh karena itu, akan jauh lebih baik jika Takumi membuat kontrak dengan budak. Takumi pun lalu diajak oleh Papek untuk pergi ke pedagang budak. Di sana, Takumi bertemu seorang wanita elf yang menyuruhnya untuk pulang.